Al-Um 102,5 FM Radio Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhtatsatuha wa kullu muhtatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, para ummahat dan para pendengar Radio Al-Um 102,5 FM di mana saja Anda semuanya berada, lebih khusus di Kota Malang dan Pandaan serta sekitarnya, dan di mana saja Anda semuanya berada. Alhamdulillah, kita tiada pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memujinya atas segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Karena tiada hari, bahkan tiada detik yang kita lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terus-menerus mengalir tiada putusnya. Nikmat yang terus senantiasa menyertai kita, yang tidak mungkin bagi kita untuk bisa menghitungnya. Maka nikmat-nikmat tadi itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk apa? Oleh karena itulah, segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan untuk berupaya, berusaha taat kepadanya. Dan di antara bentuk memanfaatkan segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, berkumpulnya kita di majelis ini dalam rangka mensyukuri nikmat telinga kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan-ucapan para ulama, mendengar zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata kita gunakan untuk melihat, membaca, ya, nikmat tangan kita gunakan untuk menulis, dan seterusnya. Nikmat kesehatan kita gunakan untuk hadir di majelis ini. Maka mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberkahi segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan mengampuni segala kekurangan kita tatkala kita belum bisa maksimal menggunakan segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam ketaatannya. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala kembali kita di malam hari ini bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Ahabbul A'mali Ilallahi Azza wa Jalla, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang kita sekarang berada dalam poin yang kelima. Poin yang kelima dari amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama dulu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, silaturahim. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, amal fardu. Dan sekarang yang kelima,
Yuhibbullahul witra. Allah cinta dengan witir. Allah cinta dengan witir. Nah, kita sekarang bahas witir ya. Qala al-muallif, berkata muallif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan berikan manfaatnya kepada kita semuanya dan kepada beliau dunia dan akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha witrun, dan sesungguhnya Allah itu witir. Apa maknanya witir? Ganjil. Ya, witir kan ganjil. Apa itu ganjil? Tidak genap. Kok bingung jenengan? Wa innallaha witrun, dan sungguhnya Allah itu witir. Yuhibbul witra, dia cinta dengan witir. Ya, dia cinta dengan witir. Dia mencintai witir. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Al-witru, witir itu adalah al-fardu ijen. Gitu ya, sendiri. Ya. Ganjil. Wa ma'nahu, dan makna witir atau makna al-fardu fi wasfillahi ta'ala, di dalam sifat atau pensifatan Allah Subhanahu wa taala adalah al-wahidu, yang tunggal, esa, alladzi la syarika lahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah, wala nadhira, dan tidak ada tandingan bagi Allah. Ini makna witir bagi Allah. Ini makna al-wahid bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa, zat yang maha tunggal. Maha satu atau maha tunggal? Maha esa, maha tunggal ya. Kalau satu nanti khawatir ada duanya kan itu ya. 1, 2, 3. Kalau tunggal ijen wis ya, bersendirian ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Juga tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu ya bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu di dalam diibadahi. Artinya Allah Subhanahu wa taala tempat peribadatan. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat manusia, makhluk, hamba beribadah kepadanya. Tidak boleh kepada yang selainnya. Ini makna la syarikalah wala nadhira lahu, dan tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam semesta ini, menciptakannya, mengaturnya, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, bersendirian, tidak punya tandingan, tidak punya sekutu. Wahidun fi dzatihi, Allah itu bersifat tunggal dalam zatnya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sifat Allah, wahidun fi dzatihi. Falaisa laha mathilun wala nadhirun, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala misal, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengan Allah. Ya, tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala la mathila wala nadhira. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin memiliki sifat yang sama, tetapi hakikatnya tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah hidup, manusia hidup enggak? Hidup. Apakah sama hidupnya Allah dengan hidupnya manusia? Tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un, gitu ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya ilmu, manusia juga punya ilmu. Apa sama ilmunya Allah dengan ilmunya makhluknya? Tidak sama. Laisa kamitslihi syai', ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat basir, maha melihat. Berarti melihat, berpenglihatan. Apakah sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluknya? Tidak sama. Demikian juga seterusnya, sama sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala ya. La mathila wala nadhira. Falaisa laha mathilun wala nadhirun wa wahidun fi sifatihi. Allah Subhanahu wa taala tunggal dalam sifatnya. Dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa tunggal, tidak ada menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat melihat, manusia juga punya sifat melihat.
Tapi penglihatan manusia terbatas dengan terang dan redupnya cahaya. Semakin terang, semakin jelas. Keterangan silau. Kaiso ndelok. Kan gitu ya. Jadi harus pas cahayanya untuk manusia, untuk makhluk. Terlalu redup tambah gak ketok, kabur gitu ya. Harus terang-terangnya pas. Keterangan terlalu tinggi cahayanya malah gak iso kelihatan. Seperti itu. Ya. Benda yang jauh kelihatan kecil. Semakin dekat tambah nemplek moto gak ketok gitu ya. Seperti itu sifatnya manusia terbatas gitu ya. Dibatasi oleh jarak, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh segala sesuatu. Namun Allah Subhanahu wa taala sifatnya tidak ada yang menandingi. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, tidak ada bedanya atas Allah Subhanahu wa taala yang jauh maupun yang dekat. Tidak ada bedanya atas Allah Subhanahu wa taala yang bersembunyi maupun yang terang-terangan. Tidak ada bedanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat Maha dekat dengan hambanya, dekat dengan hambanya. Allah Subhanahu wa taala 'alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy, namun dekat dengan hambanya. Penglihatannya, pendengarannya, pertolongannya dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala maha dekat. Fala syabiha wala mathila. Maka tidak ada serupa, ya, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wa wahidun fi af'alihi. Allah Subhanahu wa taala punya sifat wahidun fi af'alihi, yakni satu-satunya di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya sifat dzatiyah dan juga punya sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah yaitu sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala, pada zat Allah Subhanahu wa taala, seperti Maha melihat, seperti Maha mendengar, seperti Maha mengetahui, berilmu dan lain sebagainya. Adapun sifat af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima, misalkan. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Bagaimana berbicaranya Allah Subhanahu wa taala? Laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya sifat yakhluqu, menciptakan. Kapan menciptakan? Allah akan menciptakan. Ya, idza syaa faqala kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun fayakun. Dari wahidun fi af'alihi. Tidak ada yang serupa dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka fala syarika lahu wala mu'ina. Maka tidak ada sekutu bagi Allah, juga tidak ada penolong bagi Allah. Allah tidak butuh penolong. Allah enggak butuh penolong. Justru Allah Subhanahu wa taala tempat minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak punya sekutu dan tidak butuh dengan pertolongan. Justru seluruh makhluknya yang ada di langit dan di buminya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak butuh dengan setiap makhluknya, siapapun dia. Seluruh bumi, penghuni langit dan bumi, misalkan maksiat kepadanya, tidak akan berkurang sedikit pun dari kerajaan Allah. Semuanya tunduk patuh kepadanya, tidak akan bertambah sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru makhluknya ini yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqila, dan dikatakan, inna makna yuhibbul witra, sesungguhnya makna cinta witir itu adalah tafdilul witri fil a'mali, yaitu tafdilul witri, pengutamaan witir ganjil, fil a'mali, di dalam amal-amal perbuatan. Jadi makna yuhibbul witra maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan amal-amal yang ganjil, artinya mengutamakan pengganjilan amal. Jadi satu amal dijadikan ganjil, maka itu lebih utama. Wa katsirin minat ta'ati, dan banyak dari ketaatan-ketaatan. Contoh, faja'ala salata khamsan, Allah jadikan salat 5 waktu. Ganjil tak genap? Ganjil.
Wat taharata salasan, taharah bersuci 3. Ganjil tak genap? Ganjil, bersuci 3 kali. Ya. Membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, semuanya 3 kali. Membasuh kepala 1 atau 3, ya, dengan adanya perbedaan. Maka di situ ganjil. Kemudian juga wat tawafa sab'an, tawaf 7 kali. Wasa'ya sab'an, sa'i 7 kali. Semuanya ganjil. Waramyal jimara sab'an, lempar jumrah pun demikian 7 yang dilemparkan. Wa ayyamat tasyriqi thalathan, hari-hari tasyrik 3. Wal istinja'a thalathan, cebok 3 kali. Wa kadzalikal akfan, demikian juga pengkafanan. Berapa? 3 lapis untuk laki-laki, 5 lapis untuk wanita. Talinya ganjil juga, kan gitu ya. 3, 5, 7 sesuai dengan kebutuhan, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Wa ja'ala katsiran, dan Allah menjadikan banyak min azimi makhluqatihi, dari sebesar-besarnya makhluknya, witron juga kan ganjil. Minha, diantaranya adalah samawat, langit, jumlahnya 7. Wal ardun, pun demikian bumi. Bumi juga 7. Ya, seperti disebutkan dalam surah At-Talaq, ya. Wal bihara, dan 7 lautan. Wa ayyamal usbu, hari-hari dalam 1 pekan. Wa ghairu dzalika, dan yang selainnya. Jadi ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki banyak di dalam amal-amal yang Dia syariatkan kan ganjil, ya. Demikian juga dalam makhluk-makhluknya, dalam sunnah kauniyahnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan ganjil. Ini makna yang pertama. Waqila, dan dikatakan inna ma'nahu, bahwasannya maknanya adalah munsharafun ila sifati man ya'budullaha bil wahdaniyati wa tafarrudi mukhlisan. Itu alifnya kakayan, ya, itu dibuang alifnya. Wakila inna ma'nahu, bahwasanya maknanya itu munsharafun, dipalingkan, ila sifati man, kepada sifatnya orang ya'budullaha, yang menyembah Allah, bil wahdaniyah, dengan keesaan Allah, wa tafarrud, atau dengan bersendirian. Wa tafarrud, ya, maknanya sama, ya, dengan bersendirian. Mukhlisan, dengan mengikhlaskan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadah bersendirian, sendiri itu witir. Jadi sendiri itu witir, maksudnya sendirian. Ibadah sendirian dalam arti ibadah-ibadah yang sunnah, misalkan menyendiri, ya, di rumahnya bersendirian, dia sholat, berdoa, sujud, dan seterusnya bersendirian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Waqila, dan dikatakan ayyuthibu alaih, maksudnya Allah memberi pahala atas witir. Wa yaqbaluhu, dan menerimanya an amilihi, dari orang yang mengerjakan witir. Ini makna yuhibbul witra tadi di atas, ya. Maksud yuhibbul witra tadi itu maknanya Allah Subhanahu wa taala senang menjadikan amal itu ganjil. Makna yang pertama, Allah senang manusia itu beribadah bersendirian, bersepi-sepian dengan Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain amal fardu, ya. Kalau amal fardu maka harus bersama dengan kaum muslimin. Kemudian makna yang berikutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang salat witir dan menerimanya. Qala al-qadhi, berkata al-qadhi, yakni Qadhi Iyad mungkin, wallahu a'lam, kullu ma yunasibu syai'a adna munasabatin kana ahabba ilaihi mimma lam yakun lahu tilka al-munasabatu, ya. Setiap perkara yang bersesuaian dengan sesuatu, dengan sekecil-kecilnya persesuaian, maka itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara yang tidak memiliki persesuaian tersebut.
Artinya tatkala Allah Subhanahu wa taala senang dengan witir gitu ya, ganjil, maka di situ setiap orang yang melakukan amal gitu ya, maka hendaknya dia menjadikannya juga kan ganjil gitu ya. Maka semakin dekat dengan persesuaian apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang dia kerjakan itu menjadi lebih disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksud. Ya seperti kalau makan berbuka kurma misalkan 1 atau 3 atau 5, gak tuso sian 7, gak tuso 9, gak tuso 11. Ya. Gak tuso 13. Cari tanggane Bang, gerakas ini. Ya. Kita lanjutkan. Wa hunaka, dan di sana ada orang man hamalahu, membawa makna kepada ala salatil witri, kepada salat witir. Ya, dan ini yang menjadi pembahasan karena habul amal. Ya. Jadi membawanya kepada makna salatul witri, salat witir, mustanidan ila hadis, dengan bersandar kepada hadis, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, menyukai ganjil, menyukai witir. Fa'autiru ya ahlal qur'ani, maka berwitirlah kalian wahai ahlul Qur'an, wahai orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Artinya di sini perintah kita itu disuruh membaca Al-Qur'an di dalam salat. Salat apa ini? Witir. Kita jadikan Al-Qur'an dibaca dalam salat kita. Ya, yang kemudian jumlahnya dibuat witir. Ya, fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka witirlah kalian wahai ahlul Qur'an. Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Walakin, kata mu'alif, akan tetapi la yalzam, tidak harus, an yuhmalal hadithu, hadis ini dibawa maknanya ala hadza, atas ini, faqat saja. Artinya hadis tadi itu innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya alal Qur'an tidak harus dibawa hanya pada makna witir saja, gitu ya. Kenapa? Karena pelajarannya, ibrahnya itu ala umumil lafzi, kepada keumuman lafaz. Lafaznya innallaha witrun yuhibbul witra. Oleh karena itulah di dalam pembahasan fikih misalkan seperti itu sering kita dapati bahwasanya sering kita dapati diperintahkan untuk melakukan tiga. Pokoknya dibuat witir seperti ya. Bal al umumu fihi azhar, bahkan keumuman di dalamnya itu lebih nyata. Demikian jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelima yang menjadi pembahasan kita di sini adalah al witru, yaitu witir. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang witir. Karena pembahasan kita adalah pembahasan witir, kita akan sekarang membahas tentang masalah witir ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi witir itu termasuk ibadah yang dianjurkan, disyariatkan di dalam Islam. Jumhur ulama menyatakan salat witir hukumnya sunnah muakkadah, kecuali Imam Abu Hanifah mewajibkan salat witir. Ya, jumhur ulama menyatakan bahwasanya salat witir itu hukumnya adalah sunnah muakkadah ya. Tapi kalau Abu Hanifah rahimahullahu taala mewajibkannya. Ya, mewajibkannya. Di antara dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah ya, yang menyatakan bahwasanya salat witir itu wajib, seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala secara marfu, man lam yutir falaisa minna. Siapa yang tidak witir maka dia bukan termasuk golongan kami. Ya, dalam hadis ini, hadis niki dhaif, riwayat Ahmad dan yang semacamnya, juga dari hadis Buraidah. Ini juga dhaif pula ya. Itu dalilnya.
Lalu dalil yang kedua hadis Abu Ayyub secara marfu. Nabi SAW katanya bersabda, al-witru haqqun. Marfu ya. Nabi SAW bersabda, al-witru haqqun. Ini hadis sahih mauqufan riwayat Abu Dawud, Nasai, Ahmad, disahihkan oleh para imam. Mauqufnya, mauquf kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Al-witru haqqun, witir itu hak. Faman ahabba an yutir fi khamsin falyaf'al. Siapa yang senang untuk witir 5, maka hendaknya dia kerjakan. Wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Siapa yang pengen untuk witir 3, kerjakan. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Dan siapa yang suka witir 1 rakaat, maka silakan lakukan. Ya, hadis ini sahih mauquf kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, dalil yang lain. Hadis Abu Basrah ya secara marfu. Ini hadis sahih. Nabi SAW bersabda, innallaha zadakum salatan wa hiya salatul witri fasalluha fima bainal isya'i ilal fajri. Nanti juga ini akan kita baca. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian bekal menambah salat untuk kalian, yaitu salat witir. Maka kerjakan salatlah kalian witir itu antara isya sampai subuh, sampai fajar, antara isya sampai fajar ya. Sama sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini ada kata-kata fasalluha, salatlah, perintah. Perintah menunjukkan wajib. Ini dalil dalam mazhab Abu Hanifah. Lalu dalil yang lain hadis Ibnu Umar secara marfu. Hadis ini juga sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah kalian akhir salat kalian di malam hari itu dengan witir, jadikan ganjil. Ij'alu, perintah juga. Perintah menunjukkan wajib. Lalu hadis Abu Sa'id marfu. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, autiru qabla an tusbihu. Witirlah kalian sebelum subuh. Ini juga perintah, berarti hukumnya wajib. Ala madzhabi Abi Hanifah rahimahullahu taala. Lalu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, adalah Nabi SAW biasa salat dari malam. Jika beliau berwitir, maka beliau berkata, qumi fa'autiri ya Aisyatu. Berdirilah kamu dan witirlah kamu wahai Aisyah. Hadis sahih riwayat Muslim dan Bukhari. Jadi Nabi SAW memerintah kepada Ibunda Aisyah untuk berdiri lalu salat witir. Perintah Nabi menunjukkan apa? Wajib. Ini yang dipakai, dalil-dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ada pendapat yang kedua, annahu sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah ya. Dan ini mazhabnya jumhurul ulama, jumhur ahli ilm dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan orang yang setelah mereka, dan juga para sahabatnya Abu Hanifah juga. Itu ya. Para sahabatnya Abu Hanifah juga ya, berpandangan bahwasanya salat witir termasuk sunnah muakkadah dan juga bukan wajib. Adapun dalil-dalil yang dipakai oleh Abu Hanifah yang tadi semuanya menunjukkan wajib. Kalau yang dhaif sudah langsung tersingkirkan. Adapun yang sahih maka dibawa kepada makna bukan wajib. Dipalingkan dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Seperti hadis Thalhah bin Ubaidillah tentang seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal yang wajib. Ya Rasulullah, ceritakan, tunjukkan, beritahukan, ajari saya amal yang wajib yang saya kerjakan. Maka Nabi mengatakan khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, salat 5 waktu sehari semalam. Bis. Enggak disebut di sana witir. Seandainya witir wajib, maka Nabi akan mengatakan khamsu salawatin fil yaumi wal lailah wal witru. Dan witir. Lalu Nabi dia berkata, halalaya ghairuha, apakah ada kewajiban saya selain salat 5 waktu? Maka Nabi mengatakan, la, ndak, illa antatawwa'a, ndak, kecuali kalau kamu mau melakukannya secara suka rela. Berarti witir masuk yang sunnah, bukan
wajib, gitu ya. Lalu juga hadis Ibnu Abbas tentang Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal menuju Yaman, di mana Nabi SAW memberikan pesan kepada Mu'ad bin Jabal, jika kamu datang ke Yaman, kamu akan mendatangi satu kaum dari golongan Ahlul Kitab. Jadikan awal dakwahmu yaitu agar mereka menyembah kepada Allah. Kalau mereka sudah mengenal Allah, beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka sholat 5 waktu. Ya, Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam mereka. Ini menunjukkan bahwasanya witir tidak termasuk yang wajib, ya. Dan ini adalah dalil yang kuat, ya, di dalam masalah ini, ya. Demikian jemaah sekalian yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang lainnya, ya, yang tidak tidak kita bacakan, ya. Jadi banyak, jemaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka pendapat yang rajih biidznillah adalah salat witir itu sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat ditekankan, yang tidak selayaknya seorang muslim meninggalkannya, gitu ya, meninggalkannya. Lalu waktunya kapan? Waktunya dimulai setelah selesai salat isya, sekalipun isyanya tadi dijamak takdim dengan maghrib. Jadi misalkan orang dalam perjalanan safar tadi sudah jamak takdim, isya ditaruh di maghrib, berarti kan sudah salat isya, maka dia sudah boleh salat witir sekalipun belum masuk isya, masih ada di waktu maghrib, tapi sudah selesai salat isya, maka boleh dia salat witir. Karena witir itu dikerjakan baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan mukim. Paham insyaallah ya di sini ya. Maka itu dia boleh sudah untuk witir, boleh. Demikian. Dan berlaku sampai terbitnya fajar. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad sahih, innallaha qad amaddakum bisalatin wahiyal witru. Sesungguhnya Allah telah menambah kepada kalian bekal dengan satu salat, yaitu salat witir. Ja'alahullahu lakum fima baina salatil isya ila an yatlu al fajru. Allah jadikan untuk kalian salat witir itu pada waktu antara selepas salat isya sampai terbitnya fajar. Jadi itu waktu salat witir. Jadi kita misalkan habis salat isya, lalu salat ba'diyah, lalu salat witir, sampai rumah langsung regut. Napa regut niku? Turu, tidur, boleh, selesai sudah. Gitu ya. Jadi enggak ada masalah, ya. Paham insyaallah sini ya? Jadi pokoknya antara selesai salat isya sampai fajar, ya, fajar. Kemudian mana yang lebih utama, mengawalkan witir atau mengakhirkannya? Gitu. Mana lebih utama? Tergantung ya. Ya, maka sunnah menunjukkan bahwa bagi orang yang sangat berambisi untuk bisa berdiri salat witir di akhir malam, maka yang utama baginya adalah mengakhirkannya di akhir malam. Jadi kalau dia biasa dan bisa bangun nanti selepas tidur, maka afdal bagi dia menjadikan witirnya paling akhir, gitu ya, paling akhir. Namun siapa yang khawatir nanti malah nggak bisa bangun, maka hendaknya dia witir sebelum tidur. Berdasarkan hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa an la yaquma min akhiril laili." Siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir awwalahu, maka hendaknya dia witir di awalnya. Wa man tami'an yaquma akhirah, dan siapa yang dia itu bisa ya witir berdiri di akhirnya, falyutir akhiral lail, maka witirlah dia di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdalu. Karena salat di akhir malam itu disaksikan dan lebih utama. Hadis riwayat Muslim. Paham di sini ya? Jadi
kalau misalkan kita bisa memastikan diri kita itu artinya menjadi sebuah kebiasaan, bisa mampu bangun di akhir malam, maka jadikan sholat witir di akhir. Tapi kalau merasa nggak mampu, nggak bisa, maka mau tidur wudhu kemudian sholat witir tidur. Ya, jadi dia tertulis orang yang sudah bangun malam. Paham insyaallah di sini? Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau berkata dalam Syarah Muslimnya, inilah yang benar dan telah mencakup hadis-hadis umum lain yang mengemukakan keutamaan yang benar dan jelas ini. Di antara hadis tersebut adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang beliau diberikan wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak tidur kecuali sudah salat witir, gitu ya. Karena kebiasaan Abu Hurairah tidurnya itu malam banget. Kenapa? Murojaah. Murojaah. Jadi tidurnya malam banget, murojaah. Murojaah apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi murojaah malam begitu mau tidur witir dulu terus tidur. Itu amalnya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jadi tiap murojaah ilmunya. Baik, paham soal di sini? Baik, sekarang jumlah rakaatnya. Maka minimal jumlah rakaatnya adalah 1 rakaat, itu minimal. Rasulullah SAW bersabda, al-witru rakaatun min akhiril lail. Witir itu 1 rakaat di akhir malam. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna matna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasya ahadukumus subha, jika salah seorang di antara kalian khawatir kesubuhan, shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla, maka dia salat 1 rakaat saja yang dengannya dia menjadikan ganjil apa yang dia telah salat. Khawatir subuh lalu ditutup dengan witir. Mari witir gak subuh-subuh oleh ngadeg maneh. Mari witir gak subuh-subuh oleh ngadeg maneh. Boleh, sing larang sapa? Boleh. Jadi witir itu tidak menghalangi orang untuk sholat lagi. Ya, bukan berarti mari witir gak oleh sholat maneh jari sapa, gitu ya. Ya, jadi boleh, ya, boleh sholat lagi. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau ceritakan, Nabi habis witir kemudian duduk istirahat lalu berdiri lagi sholat 2 rakaat kemudian istirahat lagi, ya seperti itu. Jadi menunjukkan kebolehannya. Jadi salah anggapan kalau habis witir tidak mau sholat lagi, gitu ya. Atau berhenti ngikuti imam taraweh pulang dengan alasan nanti malam nambah lalu ditutup witir. Salah, gitu ya. Itu juga tidak, artinya tidak lebih afdol, tidak lebih utama. Masih lebih utama sholat bersama dengan imam sampai akhir. Ya, man shallama al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama dengan imam sampai selesai ditulis untuknya sholat sepanjang malam. Jadi misalkan kita sholat bersama dengan imam sampai selesai, sampai dia witir, kita sudah ditulis sholat sepanjang malam. Marunu turu katangi maneh sampai sahur, itu ditulis sholat sepanjang malam. Sing situk gak bareng ambek imam, ya imamnya durung witir dek mulai, gitu ya. Marunu sholat dia di rumah, enggak iso ngalano sing turu, gitu ya. Iya, gak iso ngalano sing turu mang oleh ganjaran sholat sepanjang malam misan. Iki ngadeg gak oleh mang, gitu ya. Makanya sesuai dengan sunnah itu afdol, lebih utama. Jadi beribadah itu sesuaikan dengan sunnah, sesuaikan dengan ilmunya, jangan sesuaikan dengan pikirannya, gitu ya. Pendapatnya dewe. Iya. Baik. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jika seseorang telah mencukupkan diri dengan 1 rakaat, maka dia telah melakukan sunnah. Boleh juga witir dengan 3, 5, 7 dan 9. Boleh. Ya,
boleh witir dengan 3, 5, 7 dan 9. Ini diperbolehkan ya jamaah sekalian. Ini maka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita bahas jika seseorang witir dengan 3 rakaat, maka boleh dia memakai 2 cara yang dua-duanya disyariatkan. Yang pertama, sholat langsung 3 rakaat 1 kali salam. Boleh. Langsung 3 rakaat 1 kali salam boleh. Ya. Ya, ini berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tidak salam pada 2 rakaat witir. Dan dalam satu lafaz beliau witir dengan 3 rakaat, beliau tidak duduk tasyahud kecuali di akhirnya. Jadi langsung 3. Dalam hadis ini, hadis riwayat Nasa'i, Al-Baihaqi. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam majmu'nya, hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad hasan dan Al-Baihaqi dengan sanad sahih. Jadi langsung 3 rakaat. Jadi pun aneh. Gitu ya. Nah, jadi jangan dianggap wah ini kok langsung telu gitu ya. Itu sunnah juga. Ya 3 itu boleh gitu. Itu sunnah juga. Boleh juga salam pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua salam ya, kemudian naik ya dengan 1 rakaat. Ini juga boleh. Dua-duanya sunnah, dua-duanya boleh. Jadi empun disestempel ditok nih, di stok genderong ya. Sing langsung telu genderone ngene, sing loro siji genderone ngene. Dua-duanya sunnah. Empun gampang ngetempel ya. Dua-duanya itu benar, dua-duanya benar. Ya, ini yang 21 berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dia radhiyallahu taala anhuma memisahkan antara salat genap dan witir beliau dengan 1 salam. Dan beliau mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang demikian. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari sanadnya kuat. Jadi boleh langsung 3, boleh 2, 1. Makanya kalau kita di musala kita ditabiin imame pinten niki telu napa loro siji gitu ya. Sakarepe imame telu monggo melok telu, imame loro siji monggo melok loro siji, sakarepe enak-enakan ngoten nggih. Di masjid liya biasae telu, satu ketika imame loro siji diprotes, iki salat model apa iki gitu ya. Ya ini situ yang ngono biasa loro siji telu. Ya ini juga diprotes. Tapi sing bener iku imam ndelok masjid biasa apa gitu ya. Ya itu yang bener gitu ya. Yang lebih bijak. Kalau biasa masjidnya itu pakainya 3, ya ojo nggawe loro siji. Lek biasa masjid pakai loro siji ojo nggawe telu. Ngare bingung wong sing ilmune durung sampai. Itu bikin fitnah. Ya bikin fitnah. Demikian. Makanya kalau kita ngimami di masjid yang kita nggak tahu kebiasaannya, waktu witir tanya, niki biasanya pinten? Telu nopo loro siji? Lek ngomong 3, oh nggih 3. Lek ngomong sak karepe, ya sak karepku berarti. Ya bahasa ngono, ya biasa terserah mun sak karepe, enak lek ngoten. Ya. Baik. Paham insyaallah ya? Baik. Ya dua-duanya ini adalah benar, sunnah ya. Adapun jika berwitir dengan 5 atau 7, 5 rakaat, 7 rakaat, maka sholat tersebut dilakukan bersambung, langsung 5, langsung 7, gitu ya. Tidak bertasyahud kecuali 1 tasyahud di akhirnya, kemudian salam. Kalau langsung 5, langsung 7, misalkan, boleh, nggak ada masalah. Hadisnya mana? Hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis riwayat Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'atan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Beliau dari yang 13 rakaat itu witir dengan 5 rakaat. La yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Tidak duduk kecuali di akhirnya. 13 rakaat sing 8 2. Sing 5 langsung. 13 rakaat. Jadi 8 loro. Pinten niku? 8 nggih, langsung 5.
Ya, terus 5 langsung sekaligus, tidak tasawuf kecuali di akhirnya. Langsung. Jadi 13 rakaat 8 dengan 5. Itu ya. Kemudian dari Ummu Salamah radhiyallahu taala dia berkata, hadis ini riwayat Ahmad, Nasai. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan sanadnya bagus. Ya, kemudian juga yang lainnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutir bi khamsin wa bi sab'in. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu witir dengan 5 dan dengan 7. Wala yufassilu bainahunna bi salamin wala kalam. Dan Nabi tidak memisah antara masing-masing rakaat ini baik dengan salam maupun dengan kalam. Artinya langsung 5 satu salam, langsung 7 satu salaman, gitu ya. Jadi 8 kemudian 5, 8 kemudian 7 misalkan seperti itu. Kalau mau boleh, gitu ya. Wis gak kadek 8 langsung 7 boleh. Kebolehan sing larang sopo gitu ya. Ya kebolehan, tidak ada masalah, boleh gitu ya. Karena ini sholat sunnah. Sunnah itu sak karepe ya, sak karepe. 36 marno 5 angsal wangsal 20 terus 9 terus 7 sik durung bahas 9 nih 7 angsal. Nah sekarang jika witir dengan 9 rakaat, sekarang kalau witirnya 9 rakaat, maka sholat tersebut disambung dan duduk untuk tasyahud pada rakaat yang ke-8, kemudian berdiri tanpa salam. Nah ini lek songong ya, nanti ngamalakan sing ngeten iki gak tahu nggih. Iya. Jadi witire 9 ya. Bagaimana witirnya 9? Jadi langsung 9 rakaat pada rakaat yang ke-8 tasyahud awal. Rakaat yang ke-8 tasyahud awal. Kemudian berdiri tanpa salam, kemudian bertasyahud pada rakaat yang ke-9 lalu salam. Niki ket ero napa ket krungu? Ket maca nggih. Ini berdasarkan riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Ya, bahwasanya dikatakan kana yusalli 9 rakaatin, adalah Nabi itu salat 9 rakaat. La yajlisu fiha illa fi tsaminah. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Fa yadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu. Lalu beliau berzikir, beliau memuji Allah, berdoa, minta kepada Allah. Summa yanhadu wa la yusallimu. Lalu beliau bangkit dan tidak salam. Summa yaqumu. Lalu beliau pun berdiri. Fa yusalli tasi'ah. Lalu beliau salat yang ke-9 rakaatnya ini, yang ke rakaat yang ke-9. Summa yaqudu. Lalu beliau pun duduk. Fa yadhkurullah wa yahmadu wa yad'u. Lalu beliau pun berzikir, memuji dan berdoa kepada Allah. Summa yusallimu tasliman yusmi'una. Lalu beliau pun salam dengan salam yang memperdengarkan salamnya kepada kami. Ini cara kalau 9. Paham apa lah nggih? Nika oleh siji ya siji, gak kadek cara wong siji gitu ya. Lek telu ana loro, iso telu langsung, iso loro siji. Lek 5 ambek 7 langsung 5 langsung 7. Lek 9 tasyahud awal pada rakaat ke-8, lalu tasyahud akhir dan salam pada rakaat yang ke-9. Caranya begitu. Paham teng mriki insyaallah? Baik. Jika seseorang witir dengan 11 rakaat, maka dia salam pada setiap 2 rakaat dan witir darinya dengan 1 rakaat. 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Nah, kalau witirnya pakai 11. Jadi 2 2 2 2 2 1. Itu witir dengan 11. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Paham soal di sini? Baik. Kemudian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu witirnya adalah dengan 3 rakaat,
ya, witirnya dengan 3 rakaat, maka yang afdal pada rakaat yang pertama dibaca surah Al-A'la, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat yang kedua dibaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat yang ketiga niki senes ketiga gitu ya, ketiga ya. Ketiga itu membaca surah Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama Sabbihis Al-A'la, rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga Al-Ikhlas, gitu ya. Demikian disebutkan dalam riwayat Ubay bin Ka'ab, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa yaqra'u fil witri, membaca dalam salat witir, bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Namun juga ada dalam tambahan Sunan Ibnu Majah, ada tambahan setelah surat Al-Ikhlas dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Rakaat yang ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, gitu ya. Ini tambahan dalam Sunan Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, gitu ya. Juga dihasankan oleh Suhaib Al-Arnaud dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Demikian, dan juga disebutkan dalam Mustadrak Al-Hakim. Imam Hakim mengatakan sahih sesuai dengan kriteria Bukhari dan Muslim, gitu ya. Jadi Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang keduanya Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas, atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, lalu kemudian An-Nas, dengan adanya tambahan riwayat yang tadi itu. Paham soal di sini? Taib. Oleh karena itulah di sini yang tadi kita sebutkan tadi itu adalah apa, tata cara yang sunnah. Mengamalkannya itu adalah afdal, ya, lebih utama caranya. Sekalipun secara umum salatul laili masna, salat malam itu dua, ya. Jadi dua, wis sak mbelengere sak pegele ditutup satu juga boleh, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya doa setelah witir. Setelah melakukan sholat witir, kita membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Hadis riwayat Nasa'i dengan sanad sahih, juga Ahmad. Ya, Subhanal Malikil Quddus, Maha suci Allah yang merajai, ya, yang maha suci. Maha suci Allah yang merajai, lagi yang maha suci. Maha suci Allah, zat yang rajanya diraja, gitu ya, yang maha merajai dan yang maha suci. Ini makna Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Dan juga dikeraskan membacanya. Imam misalkan dibaca keras, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian Rabbil Malaikati Warruh, Rabbil Malaikati Warruh, yakni Rabbnya malaikat dan rohnya Jibril. Malaikat dan roh dimaksud di sini adalah Jibril, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga selain daripada itu kita membaca ini, doa ini, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini kita baca juga boleh setelah salam atau sebelum salam. Dan misalkan kita baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Wis, selesai. Itu ya. Jadi demikian sama sekalian Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, ya Allah, aku mohon perlindungan dengan ridhamu dari murkamu. Wa a'udzubika bimu'afatika min 'uqubatika, aku mohon perlindungan dengan maafmu dari hukumanmu.
wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu. Berlindung kepadamu darimu, yakni dari murkamu, maksudnya dari azabmu, dari segala yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La uqsi tsanan alaik, aku enggak bisa menghitung pujian atasmu. Anta, engkau, kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji atas dirimu, gitu ya. Jadi ini maknanya ya, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ahmad. Ya, demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya iki sing gak ono ning kirung ya. Tambahan nih. Doa kunut dalam salat witir. Jadi doa kunut dalam salat witir itu dilakukan setelah rukuk pada rakaat terakhir. Boleh juga sebelumnya. Sebelum rukuk. Namun yang utama, yang afdol ya, adalah setelah rukuk dan juga mengangkat tangan berdasarkan hadis yang sahih riwayat dari Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan beliau mensahihkannya, yaitu doa kunut witir dilakukan sesudah rukuk dengan mengangkat tangan. Riwayat dari Umar disahihkan dari Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Namun tidak selalu kunut, artinya dilakukan kadang-kadang ya. Namun fuqaha, para ulama ahli fikih, sebagian di antara mereka terutama di dalam mazhab Syafi'i misalkan, maka dilakukan lebih utama terus menerusnya adalah separuh akhir dari bulan Ramadan. Separuh akhir dari bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal malam 16 ya, hari ke-15 malam 16 sampai akhir ada kunut witir setelah ruku. Setelah ruku nggih. Kunut witir setelah ruku nggih, bener nggih? Ya, seperti itu. Lalu bunyi doanya apa yang kita baca? Ya, maka yang paling afdal, yang paling utama adalah doa witir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu doa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa la manja minka illa ilaik. Ini kebetulan wonten ya? Oh, bagus. Kelewat ya. Coba sak lembar diprina. Nggih. Taib, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala jadi Allahumma hdini, wahai Allah berikan petunjuk kepada aku fi man hadait, dalam golongan orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk, wa afini fi man afait. Langsung di sini ya. Hah? Apa situlah. Ini. Tak beri nih ya. Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Halaman kelima nih. Belum? Sebagaimana maksudnya. Ya ya. Baik. Wa tawallani fi man tawallait, dan berikan perlindungan ya. Lindungi maksudnya kepada aku fi man tawallait, dalam golongan orang yang Engkau telah berikan perlindungan, yang telah Engkau tolong. Wa barik li fi ma atait, berkailah aku dalam perkara yang Kau berikan. Wa qini syarra ma qadait, dan pelindungi aku dari keburukan yang telah Engkau takdirkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, karena Engkau zat yang menentukan perkara, menetapkan perkara, sementara tidak ada perkara yang ditetapkan atasmu. Wa innahu la yadhillu man walait, tidak akan hina orang yang Kau tolong. Wa la ya'izzu man adait, tidak akan mulia orang yang Kau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha suci Engkau ya Allah,
wahai Rabb kami, Maha tinggi Engkau, wala manja, dan tidak ada tempat berlindung keselamatan minka dari murkamu illa ilaik, melainkan menuju kepadamu. Ini kemarin sudah kita jelaskan di mana? Di tabi'in ya, tentang ini panjang lebar kemarin ya. Demikian jamaah sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalu para fuqaha, dan ini yang berlaku diamalkan oleh para ulama sehabis doa ini kemudian membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli ala Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa barik wa sallim, misalkan, atau wa baraka wa sallam kalau awalnya adalah sallallahu ya, sallallahu ala Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Kalau awalnya wa salli ya, wa sallillahumma ala Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, misalkan. Itu yang biasa berlaku, aturan yang biasa dipakai, diamalkan. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini bisa dipahami insyaallah. Paham ya? Baik, ini kalau perinakan lembar. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau bertanya kita persilakan. Tafadhol, monggo. Yang bertanya. Ya, tafadhol. Tentang pertanyaan tadi itu ya, sudah bangun malam, mau bangun, sudah niat sholatnya sholat genap, lalu terdengar sholat mau subuh, mau azan, lalu bagaimana? Apakah boleh diganti niat menjadi witir? Boleh, tidak ada masalah. Dan ini tadi sudah kita bacakan tadi itu mana tadi yang di awal ya, fa idza khasyiya ahadukumus subha, kalau salah seorang di antara kalian khawatir kesubuhan, sholli rakaatan wahidah, maka salatlah satu rakaat. Jadi kita sudah niat, ini niatnya genap, Allahu Akbar. Di tengah-tengah jalan, loh kok krungu tanda-tanda mau subuh, diganti dengan witir, seperti itu. Ya, diganti dengan witir. Paham insyaallah ya? Nah, tentang qunut witir tadi itu masyru', disyariatkan. Cuma memang para ulama itu berselisih pendapat tentang kapannya. Tapi yang jelas adalah itu syar'i dilakukan bukan hanya di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun dilakukan. Karena Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu yang menceritakan kepada kita tentang qunut witir, beliau itu mengatakannya secara umum, gitu ya, adalah kakekku, gitu ya, atau bapakku dari kakekku menceritakan, mengajarkan kepada aku tentang doa yang ku baca pada sholat witir, itu bersifat umum, tidak mengikat ya, apakah itu di dalam Ramadan atau di luar Ramadan, gitu ya. Namun pelaksanaannya tidak terus menerus tatkala di luar Ramadan. Jadi pokoknya itu masyru' lah. Kapan kita mau ya kita lakukan. Jadi artinya itu bebas. Walhasil itu masyru' ya. Jadi memang ada khilaf, ada yang mengatakan disyariatkan sepanjang tahun, ada yang mengatakan disyariatkan selama dalam bulan Ramadan, ada yang mengatakan pada 15 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Walhasil kalau kita melihat hadis-hadisnya maka sifatnya adalah umum, kapan saja, gitu ya. Dan lebih utama lagi ada dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan tempatnya kita tempatnya semakin mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah ya, terutama dengan ini. Paham insyaallah ya? Ya tadi itu kan sudah dijelaskan. Siapa yang khawatir nanti enggak bangun witiro di awal, ternyata witir di awal engkau bangun, ya salah atau luru sampai subuh. Nabi mengatakan la witroni fi laila, enggak ada dua witir dalam satu malam. Itu dalilnya gitu. Wis ojo mikir karepe dhewe gitu ya.
Gitu ya. Mikir karepe dhewe berdasarkan hadis misalkan ij'alu akhir salatikum billaili witra. Jadikan akhir salat kalian itu di malam hari witir. Maksudnya witir itu bukan penutup. Maknanya satu, afdol witir di akhir, benar. Afdol witir di akhir itu benar. Gitu ya. Jadi mengakhirkannya itu benar, gitu ya. Tapi kalau tadi itu gara-gara dengan mengakhirkan akhirnya gak melok witir bersama dengan imam kan kehilangan keutamaan yang besar ya. Kemudian dia mengatakan ndak boleh sholat setelah witir, itu jari sopo gak oleh. Ya, itu kan pemahaman yang salah. Terus mana lagi pemahaman ij'alu akhir salatikum billaili witran, jadikan akhir sholat kalian itu ganjil, artinya bilangan satu malam kan ganjil, gitu ya. Satu di awal, engko ndek mburi 20. Lah kan ganjil selikur. Kan tetap ganjil toh, selikur gitu. Iya. Mari sadurunge turu salat 9. Tangi turu 30 songo. Ganjil tak genep. Ya witir toh. Kan gitu maksudnya. Iya. Iya. Ya, jadi untuk ibadah itu gitu ya, harus ditundukkan dengan dalil. Pakai dalil gitu ya. Yang dalil itu sudah kita sampaikan bersama. Jadi pakai dalil, jangan pakai logika atau semangat. Semangat itu butuh ilmu. Yang kayak dulu itu semangat tapi ilmunya kurang ya. Yang kita filmkan dulu itu gara-gara terlalu semangat jamaah ketinggalan sepur. Ya itu mang semangat butuh ilmu gitu ya. Kalau orang itu punya ilmu masih turu ganjarane sewengi gitu ya. Orang semangat meletok gak oleh ganjaran sewengi kan gitu. Jadi makanya dengan ilmu kita beramal dengan ilmu, maka itu lebih afdal, lebih utama dan lebih besar pahalanya. Pakai ilmu, gitu ya. Jangan pakai semangat doang tanpa ilmu. Ngaten. Ini dari ibu-ibu nggak pernah ada pertanyaan dari ibu-ibu. Monggo dari ibu-ibu menawi wonten. Dari bapak. Kalau tidak ada kita beralih ke pendengar. Baik, fadhal. Akhi Hamdan. Nah, kita langsung ke pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustaz Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, jazakallah khair atas tausiahnya pada malam hari ini Ustaz. Dan kita sudah ada pesan yang masuk ini Ustaz dari pendengar setia kita Ustaz. Fadhal, silakan. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar hadis yang intinya akan ada banyak aliran atau cabang dalam agama Islam. Tapi ana lupa terusannya. Dan hanya satu atau witir yang dianggap benar. Bagaimana kita tahu kalau yang kita yakini itu benar Ahlussunnah wal Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, dan karena apa yang kita ikuti nantinya akan dimintai pertanggungan jawaban. Ustaz. Baik, jawab sekalian kalau Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang bagus tentang masalah ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang terpecahnya Yahudi menjadi 71. Terpecahnya Nasrani menjadi 72. Dan Nabi mengatakan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 millah kullum finnar illa wahidah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Ya, 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu, berarti ada 72. Kemudian para ulama setelahnya merangkai 72 itu
Di antaranya adalah Syiah dengan sekte-sektenya, gitu ya. Ada 6 kelompok besar yang masing-masing itu nanti memiliki 12 sekte, sehingga 6 kali 12 jadi 72. Di antara adalah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah, Qadariyah. Ini adalah 6 kelompok besar yang masing-masing itu kemudian terpecah menjadi 12, jadilah jangkep 72. Namun para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in tidak bertanya yang 72. Bertanyanya cuma satu, yang selamat itu yang mana ya Rasulullah? Gitu ya. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang satu? Maka Nabi di dalam beberapa riwayat memberikan jawaban al-jamaah. Al-jamaah. Dalam riwayat yang lain mengatakan hum man kana ala misli ma ana alaihi yauma wa ashabi. Mereka itu adalah orang yang agamanya persis seperti agamaku yang aku berdiri di atasnya dan para sahabatku. Gitu ya. Jadi intinya di situ, intinya kriteria daripada kelompok yang satu yang selamat itu adalah agamanya mengikuti agamanya Nabi dan para sahabat. Di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya. Jadi berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Meyakini apa yang diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya, mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya, dan tidak mengamalkan apa yang tidak diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Intinya manhajnya di situ. Maka siapapun dia, apapun namanya misalkan, apapun benderanya misalkan, apapun ormasnya, organisasinya, kalau memiliki manhaj yang satu ini, sekalipun berbeda dalam masalah furu' fikih, maka tetap itu ahlus sunnah gitu. Jangan diributkan dengan masalah napa gendero wis napa jenenge wis warek masalah gitu ya. Aja ribut masalah gendero wis warek wis ya. Ket biyen gendero kan ya diributkan, sudah bukan zamannya semacam itu. Walhasil pokoknya kita punya satu semangat kembali kepada Al-Quran dan sunnah, mengamalkan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari, membelanya gitu ya. Kemudian juga saling menghormati terhadap adanya perbedaan di antara kaum muslimin ahlus sunnah, saling menghormati, saling bertoleransi dan lain sebagainya. Nasihat tetap jalan, tapi saling menghormati juga harus dilakukan ya, ta'zim, takrim satu dengan yang lainnya, dan jangan mudah provokasi terhadap perkara-perkara yang sebenarnya kita tidak boleh terprovokasi karenanya. Ini masalah-masalah furu'iyah ya. Kenapa kita harus terpaku di sana? Walhasil pokoknya ahlus sunnah wal jamaah itu adalah ahlus sunnah mengikuti sunnah Nabi SAW, al jamaah yaitu jamaahnya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Yani hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, itu kata Rasulullah ya, yaitu mereka yang agamanya adalah seperti apa yang aku dan para sahabatku berdiri di atasnya. Itu sudah, itu kuncinya di sana. Maka kita semuanya berusaha untuk menjadi termasuk golongan tersebut, sekalipun tidak mungkin bagi kita untuk mentazkiyah diri kita. Aku sing paling ahlus sunnah jare sapa? Kan itu ya. Wis gak usah terlalu pede, wis berusaha menuju ke sana gitu aja loh, wis belajar bareng-bareng gitu ya. Jangan terlalu mengahlus-sunnahkan dirinya kemudian tidak mengahlus-sunnahkan yang lain. Kabeh padha belajar menuju menuju yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar bersama gitu ya. Kalau kita mendapatkan nasihat dari saudara muslim, jangan merasa diilokno gitu ya. Jangan merasa disalahkan. Itu adalah bagian dari nasihat. Kemarin sudah kita sampaikan, nasihat itu adalah bagian dari wala
barok. Ya, sebagai bentuk wala kepada saudara muslim, kalau saudara muslim itu ada salah, maka dinasehati, dikeluarkan dari kesalahan. Itu bagian dari nasihat, bentuk cinta, bukan benci. Itu saja sebenarnya. Walhasil masing-masing di antara kita kaum muslimin, ya, ahlus sunnah, harus berlapang dada, melapangkan wawasan dan lain sebagainya, membuka pikiran, ya, untuk saling memberikan penghormatan antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tidak mungkin untuk bisa dihilangkan, namanya perbedaan, ya. Dengan adanya perbedaan ilmu, perbedaan guru misalkan semacam itu, maka nanti akan ada perbedaan pendapat. Walhasil adalah bagaimana kita bisa saling pengertian dan menghormati dengan adanya perbedaan pendapat dalam perkara-perkara yang sudah biasalah sejak dulu sampai hari ini, perkara-perkara furu'iyah, cabang. Kalau sudah perkaranya itu pokok, nah itu yang perlu untuk dikencengno. Kalau sudah masalah pokok, ya, itu akan menjadi, ya, mengeluarkan seseorang itu dari ahlus sunnah kalau dalam masalah pokok, ya, seperti misalkan Syiah misalkan, yang mereka berani mencaci maki para sahabat, ya, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan ibunda Aisyah radhiyallahu taala, maka ini perkara pokok ini, maka yang seperti itu sudah mesti keluar dari sunnah wal jamaah, ya, dan bisa kufur perbuatan yang semacam itu dan sekte-sekte yang lainnya. Paham soal sini, ya? Baik. Walhasil intinya kita tidak mengeklaim paling ahlus sunnah. Kita semuanya belajar menuju ahlus sunnah yang berupaya untuk memperbaiki diri menjadi benar. Gitu ya. Jangan merasa benar dewe, gitu ya. Jangan merasa benar dewe. Dan bentuk jangan merasa bener dewe itu adalah tidak sakit hati kalau diilokno, dinasehati. Kalau misalkan dinasehati gak terima, iki jenenge rumangsa bener dewe. Mengatakan kepada orang, kamu jangan merasa benar sendiri dengan menyalahkan orang lain, gitu. Ya kita jawab, loh sampean yang ngono kok, gitu ya. Ya, disalahno gak terima kan. Kalau disalahkan gak terima kan berarti merasa benar sendiri. Hasil pokoknya kita berupaya mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya berupaya dan belajar menuju ke sana. Demikian, sambil minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita semuanya, dan juga memberikan taufik kepada seluruh kaum muslimin ahlus sunnah di mana saja berada, agar senantiasa bersatu di atas Quran dan sunnah. Itulah perintah Allah, ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah itu satu, yakni Al-Qur'an, dan penyertanya yakni sunnah, dan yang membawanya yakni para sahabat, ya, dan jangan kalian berpecah belah. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini cukup, ya, insyaallah, ya. Ini sudah kelewat 6 menit, 21.36. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika benar semuanya tentunya adalah dari Allah, kalau salah dari diri pribadi dan juga godaan syaitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan yang ada dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um 102,5 FM Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah.